Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembelajaran tematik kita di tema 5, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Silakan disimak penjelasan-penjelasan berikut ya. Pembelajaran 5 halaman 43 sampai 48, pembelajaran 6 halaman 55 sampai 57. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama IPA, daur hidup hewan, dan yang kedua adalah IPS, perubahan ekosistem. Daur hidup hewan, yang pertama adalah hewan yang mengalami metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk yang dialami hewan pada setiap tahap perkembangannya. Metamorfosis dibagi atas dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perkembangan hewan yang mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapnya. Contohnya adalah kupu-kupu dan katak. Yang pertama kita bahas adalah daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat. Ulat akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah cukup waktu, pupa berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Kemudian daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur. Telur itu menetas menjadi berudu. Kemudian kaki belakang berudu akan terbentuk sebelum berudu berumur 8 minggu. Sampai tahap ini berudu berkaki berubah menjadi katak berekor. Kemudian berubah menjadi katak dewasa. Kemudian kita bahas B, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perkembangan hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahapnya. Contohnya adalah kecoa dan capung. Yang pertama adalah daur hidup kecoak. Kecoak berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kecoak berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit yang disebut ekdisis. Setelah itu, nimfa akan berubah menjadi kecoa dewasa. Daur hidup capung. Capung termasuk serangga. Capung berkembang biak dengan bertelur. Telur capung menetas menjadi nimfa. Nimfa capung mengalami 10 kali pergantian kulit. Nimfa kemudian berubah menjadi capung dewasa. Kemudian kita lanjut yang kita bahas hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Tidak semua hewan mengalami metamorfosis, ada juga perkembangan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Contohnya adalah ikan, kadal, ayam, dan kucing. Yang pertama adalah ikan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ikan menetas menjadi ikan muda. Ikan muda akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Setelah dewasa, ikan tersebut melakukan perkawinan dan menghasilkan telur-telur ikan yang baru. Yang kedua adalah kadal. Kadal termasuk kelompok hewan reptil. Kadal berkembang biak dengan bertelur. Telur kadal menetas menjadi kadal muda. Setelah beberapa lama, kadal berubah menjadi kadal dewasa. Yang ketiga adalah ayam. Ayam termasuk kelompok unggas. Kelompok unggas berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ayam dierami selama 21 hari. Telur ayam menetas menjadi anak ayam. Bulu anak ayam berwarna kuning dan sangat halus. Setelah tumbuh menjadi dewasa, bulunya semakin mengkilat dan warna yang bervariasi. Yang keempat adalah kucing. Kucing termasuk hewan mamalia. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Setelah itu tumbuh kucing remaja yang bergerak sangat lincah dan mencari makan sendiri. Setelah beberapa bulan tumbuh menjadi kucing dewasa. Pembelajaran 6 halaman 55 sampai 57. Penyebab perubahan ekosistem. Ekosistem selalu mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen-komponen di dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah populasi. Secara umum, penyebab tergantungnya keseimbangan ekosistem dan lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam merupakan penyebab kerusakan ekosistem yang terjadi secara alami. Misalnya gempa bumi, kebakaran hutan karena cuaca panas, banjir, longsor, dan tsunami.
Yang kedua adalah faktor manusia. Manusia dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan ekosistem. Dalam berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan sejumlah kegiatan yang justru berperan dalam perusakan lingkungan di sekitarnya, seperti penebangan dan pembakaran hutan secara liar. Yang pertama adalah penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan bisa menimbulkan kerusakan yang sangat serius bagi ekosistem. Dengan berkurangnya hutan yang merupakan paru-paru dunia akan membuat iklim di muka bumi terganggu. Yang kedua adalah perburuan hewan yang tidak terkendali. Manusia membutuhkan hewan, baik itu sebagai salah satu bahan makanan maupun sebagai rekreasi. Terkadang banyak manusia yang menangkap hewan untuk dipelihara dan dijual demi tujuan komersial. Hal ini sangat buruk dan terdampak pada kelangkaan hewan tertentu. Yang ketiga adalah kegiatan pemakaian pupuk yang berlebihan. Aktivitas pertanian terkadang bisa mengganggu keseimbangan alam. Pupuk digunakan untuk mengoptimalkan hasil pertanian. Penggunaan pupuk buatan jika digunakan secara berlebihan akan berbahaya bagi organisme lainnya. Yang keempat adalah kegiatan pembuangan sampah dan limbah. Setiap kegiatan manusia pasti menghasilkan sampah dan limbah. Contohnya adalah limbah rumah tangga, transportasi, pertanian, dan industri. Apabila tidak diurai secara cermat, limbah dan sampah akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang terakhir adalah kegiatan yang mencemari lingkungan. Kegiatan manusia dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah, pencemaran udara, dan sebagainya. Pencemaran udara terjadi karena masuknya berbagai polutan ke udara, baik itu dari asap kendaraan, debu, maupun jelaga.